Baiklah saudara, selamat pagi para mahasiswa yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Berbahagia sekali hari ini saya bisa bertemu mahasiswa baru Universitas W.R. Supratman dalam penyampaian informasi tentang bela negara dikaitkan dengan beberapa perilaku mahasiswa sebagai bina karakter. Ini saya lakukan sebagai cuplikan untuk digunakan oleh saudara-saudara sekalian dan hanya beberapa menit saya melakukan untuk kegiatan-kegiatan ini. Baiklah saudara-saudara sekalian, yang akan saya bahas itu mengenai bela negara melalui upaya bina karakter. Nah, karakter yang dibina ini bagaimana bela negara itu dilakukan dengan pola perilaku seorang orang mahasiswa itu tidak menjadi plagiaris, tukang contek dan sebagainya, juga menggunakan etika yang bagus di dalam bermedia, media sosial tentunya, dan memahami setidak-tidaknya anti korupsi. Dan selebihnya itu bisa dilihat semacam ini, saudara-saudara sekalian. Uh, bisa dilihat semacam ini. Hmm. Hmm. Nah, semacam ini. Bela negara melalui upaya bina karakter, anti plagiaris, anti hoax, dan anti korupsi. Saudara, nanti kita bahas apa itu hoax, itu bagaimana kita bersikap, korupsi itu bagaimana dan kita harus menghindari, dan plagiarisme. Saudara, tadi saya katakan bela negara. Bela negara tidak identik dengan angkat senjata. Bela negara adalah suatu sikap perbuatan kita, seorang orang yang menyintai tanah airnya, kemudian yakin akan kebenaran Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian kita harus bisa memberikan pola sikap yang baik dan taat kepada peraturan perundang-undangan, dan selalu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dalam arti mempraktekkan kehidupan nyata dengan pola sikap yang baik. Itu bela negara. Tadi sudah saya ungkapkan bahwa Pancasila adalah memberikan arah kepada kita sebagai bintang pengarah dalam sikap perilaku perbuatan bangsa ini. Ini nanti akan Anda bisa perdalam lagi melalui YouTube yang ada kaitannya dengan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara yang budiman, cinta tanah air. Cinta tanah air adalah pola sikap perbuatan kita untuk memahami secara utuh tanah air kita dan menyintainya. Cinta itu dibangun karena kita mengetahui tentang seluruh atau secara holistik tentang negeri kita. Saya ungkap dengan mudah saja. Ini ada gambar dari Candi Borobudur. Candi Borobudur yang sudah berdiri, yang didirikan oleh zamannya dinasti Sairendra 750 dan 800 tahun yang lalu. Kita lihat di sini. Apa kaitannya bela negara dengan perangko-perangko yang saya muat dengan ini, dengan dilihat saudara. Pertama, coba Sri Lanka membuat perangko tentang Borobudur. Mozambik membuat perangko tentang Borobudur. Republic of Korea membuat perangko Borobudur. Perancis, Netherlands, ini adalah Laos, kemudian Grenada, itu masih banyak lagi. Ini artinya adalah sebuah pengakuan suatu budaya pernah hidup di negeri ini, teknologi pernah bersemai di negeri ini, kemudian agama, kepercayaan dan sebagainya telah ada di negeri ini. Artinya apa? Seorang orang yang tanah airnya tidak mendukung, tanah airnya tidak memberikan kepuasan kepada bangsanya, kreativitas tidak bisa muncul. Ini adalah kreativitas yang tinggi dengan teknologi yang tinggi, sehingga terjadilah Candi Borobudur dan candi-candi yang lain. Itu adalah keunggulan negeri ini. Oleh karenanya, cinta terhadap negeri ini kita tidak bisa pungkiri, karena kita telah diberikan sesuatu yang mulia oleh Tuhan, bisa hidup di negara Republik ini. Cintailah negeri ini. Hanya dengan gambar Borobudur saja kita mengetahui betapa hebatnya nenek moyang kita. Saudara sekalian, acap kali sekarang itu muncul tentang penggunaan media. Ini ada peluang, ada bahaya. YG, dangers and opportunity. Penggunaan media yang bagus akan bermanfaat dan membuat diri kita luar biasa. Sebaliknya,
Apabila kita menggunakan dan kita salah melakukan, akan menimpa suatu bahaya. Undang-undang ITE menanti kita, mengancam kita. Palu sidang akan diketukkan dan kita harus berangkat ke Hotel Prodeo. Kita menetap di situ dalam kesendirian dan penuh penyesalan. Oleh karenanya berhati-hatilah dalam penggunaan media sosial. Saudara-saudara, dalam menggunakan media sosial itu ada reach, write, and think. Ini penting ketika bermedsos. Berpikirlah, bacalah, tulislah. Jangan hanya menulis tanpa berpikir. Jangan menulis tanpa analisis. Jangan menulis tanpa evaluasi. Semua dilihat. Menjadi akibat apa ketika tulisan kita lepaskan. Saudara sekalian yang berbahagia, if dan jika maka. Sulit mengembalikan anak panah yang sudah Anda lepas. Bila Anda menulis di medsos, dan itu bisa diterima orang, diproliferasi dan diganakan, kemudian itu di-save oleh mereka, dan kita setelah membuat sesuatu yang mencelakakan orang lain dalam berita, ini adalah ancaman yang sulit untuk dihindari. Saudara, jangan melepas anak panah tanpa berpikir dahulu. Saudara yang budiman, cerita kucing dan visa. Ada seorang orang yang sangat luar biasa, dia mendapatkan scholarship atau beasiswa. Ketika memperoleh beasiswa itu melanjutkan ke luar negeri, diperlukan sebuah visa. Visa belajar. Ketika dia berwawancara dengan pemberi beasiswa untuk memperoleh visa, ternyata gagal. Hanya sepele saja, hanya perbuatan yang sangat simpel. Dia memuat kucing yang sedang diberi minum bir. Setelah itu kucing itu seperti sempoyongan, merasakan mabuk, dan dia tertawa-tertawa dalam medsosnya. Apa kesimpulannya? Visa tidak dikeluarkan karena dianggap dia tidak cinta terhadap binatang, dan berarti dia bisa dikonklusikan bahwa dia pun tidak cinta kepada manusia. Saudara-saudara yang budiman, hindarilah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan di media sosial kita. Nah, cek, fact and check, pilah dan pilih. Ability to fact, kemampuan memahami fakta. Fakta-fakta harus dipahami, bahwa fakta yang kita tampilkan tidak seharusnya dimuat apabila itu bisa mencelakakan masyarakat dan bisa mengadu domba bangsa ini. Cek, ability to fact. Sekarang saya berbicara plagiarism. Stoplah plagiat. Plagiat itu mencuri hak orang lain karena semena-mena mengakui karya orang lain dianggap karyanya sendiri. Sangat tidak benar. Saudara yang budiman, plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat atau sebagainya dari orang lain yang menjadikan seolah karang dan pendapat sendiri. Karangan dan pendapat sendiri. Ini adalah mencuri. Dan ingat, ini adalah tindak pidana. Mencuri karya orang lain. Saudara-saudara, sekarang saya berbicara antara lain terkait dengan korupsi. Mengapa korupsi harus dibicarakan? Kalau kita memahami korupsi dan tidak melakukan, identik dengan bela negara. Korupsi adalah perilaku tidak jujur. Ilegal, terutama dilakukan orang-orang yang berwenang. Anda nanti adalah orang-orang yang bermenang. Kalau sekarang tidak memahami anti korupsi, Anda akan jatuh dan tersungkur ketika melakukannya pada saat Anda memiliki wewenang. Saudara sekalian yang berbaik, ya, ada berbagai penyuapan, yaitu menyakup tindakan memberi menerima suap berupa barang bisa uang. Ini adalah tindakan korupsi. Termasuk ini, penyuapan ini? Tidak. Inilah hal yang dilakukan serta-merta yang kita lihat adalah penyuapan pacarnya. Dan sekarang embezzlement adalah merupakan tindakan penipuan pencurian sumber daya oleh pihak tertentu. Ini dilakukan untuk memperkaya dirinya. Dan ini akan menjadi masalah besar. Termasuk ini. Merupakan tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan, trigger of swindles, ya, fraud. Ini di dalamnya proses manipulasi, mendistorsi informasi yang diberikan tidak nyata, memalsukan sebuah risip atau kwitansi dan sebagainya. Ini untuk keuntungan dia, ini termasuk fraud. Dan ini adalah tindakan korupsi. Dan ini melawan suatu kodrat manusia yang akan menciptakan sesuatu, ya, kerugian negara
dan ini melawan negara. Harusnya ini dihindari sebagai tindakan bela negara. Saudara, extortion, tindakan meminta uang atau sumber daya lain dengan cara paksa karena dia memiliki kekuasaan. Ini juga dihindari di dalam kehidupan kelak bila saudara memiliki wewenang. Dan saya yakin Anda nanti jadi orang yang luar biasa, bisa memahami ini semua. Saudara, yang terakhir adalah favoritism, yaitu memilih seseorang untuk menerima sesuatu fasilitas dari yang dipilih itu tidak berkeadilan. Ini termasuk juga korupsi. Itu saudara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan dan nanti kita akan lihat kembali. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di kesempatan yang sama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.